Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau sedikit update lagi tentang beberapa skincareku. Aku mau update tentang 3 tonernya dari White Lab. Itu sudah sangat banyak sekali ditanyain sama teman-teman. Ngomong-ngomong, video ini aku bikin di minggu ke-7 aku pakai 3 tonernya dari White Lab. Jadi kemarin itu White Lab ngirimin aku ada 3 macam toner, ada 1 exfoliating toner, kemudian ada 2 kalau aku masuknya dehydrating toner. Jadi yang pertama itu adalah exfoliating tonernya, kemudian ada acne toner, sama satu lagi ini adalah soothing toner. Jadi ini nanti aku mau sekalian skincarean aja, kebetulan ini aku udah selesai mandi, ini sudah bersih, aku mau langsung pakai, dan kebetulan ini juga sudah kering, aku mau pakai si exfoliating tonernya. Jadi saranku kalau kalian itu pakai exfoliating toner, pastikan kulit kalian itu sudah bener-bener kering. Jadi jangan ada becek-becek airnya, karena becek-becek airnya itu kalau di BHA dia mengurangi efektivitasnya, kalau di AHA dia bikin cekit-cekit. Jadi pastikan kulit kalian sudah bener-bener kering. Jadi aku langsung pakai exfoliating tonernya. Aku pakainya itu di kapas. By the way, ini teksturnya ketiga-tiganya tuh watery banget, bener-bener kayak air. Jadi buat kalian yang nggak suka tekstur toner yang kayak gel atau kayak lebih kental gitu, kalian suka banget sama ini. Bener-bener kayak air. Mulai dari exfoliating tonernya, mulai dari hydrating tonernya, bener-bener rasanya tuh kayak air. Jadi ini diusap gini, jangan ada penekanan kalau aku. Dan tetap ya, yang namanya penggunaan skincare itu aku selalu mengusahakan arahnya itu ke atas. Dan ngomong-ngomong, kalau misalkan kalian itu nge-follow Instagramku, mungkin kalian sudah tahu bahwa akhir-akhir ini di usiaku yang sudah 35 ini, aku mengalami sedikit perubahan di kulitku. Jadi yang dulu aku suka pakai exfoliating toner yang kenceng gitu, akhir-akhir ini tuh aku nggak bisa. Jadi kulitku itu makin bermasalah kalau aku pakai exfoliating toner yang terlalu kenceng. Jadi malah bikin breakout, bikin kulitku jadi beruntusan, bikin gitu. Jadi malah aku tuh gentle-gentle aja sekarang gitu. Memang terjadi perubahan. Dan menurut aku seiring bertambahnya usia memang kulit kita itu berubah. Jadi kita yang memang harus observasi maunya kulit kita seperti apa. Jadi ini sudah selesai aku aplikasikan. Jadi kalau aku pakai exfoliating toner itu aku tunggu dulu sampai semua exfoliating tonernya itu meresap. Setelah itu baru aku masuk di hydrating toner. Jadi sambil menunggu dia meresap, aku mau membahas tentang isinya. Yang pertama adalah dia itu mengandung ada 2 jenis AHA sekaligus. Dia mengandung ada 5% lactic acid dan 1% glycolic acid. Keduanya itu sebenarnya mirip, tapi kalau di kulitku ada sedikit perbedaan. Kalau glycolic acid itu biasanya di kulitku itu lebih cenderung untuk memperbaiki tekstur, kemudian juga bisa membuat kulitku menjadi lebih halus. Tapi kalau lactic itu biasanya lebih ke arah membuat kulitku itu lebih cerah. Biasanya kalau aku, lactic itu 10%, kalau glycolic itu 7%. Tapi ini glycolicnya 1%, lactic acidnya itu 5%. Jadi kalau aku ini lebih cenderung ke arah lacticnya. Jadi membuat kulit itu menjadi lebih cerah. Dan noda bekas jerawat itu menjadi lebih cepat tersamarkan kalau aku pakai ini. Secara tekstur memang kulitku tuh membaik, tapi ini nggak kayak glycolic acid 5% atau 7%. Nggak se-strong itu. Kemudian dia juga mengandung ada salicylic acid 1%. Nah, kalau salicylic acid itu biasanya di kulitku itu untuk kontrol jerawat, untuk membuat pori-porinya itu tersamarkan. Kemudian juga kalau ada jerawat meredang itu menjadi lebih kalem. Kemudian ada pH-nya itu 0,1%. Kalau untuk pH, karena memang aku sudah terbiasa digempur dengan salicylic acid, kemudian dengan glycolic atau lactic, kalau dikasih pH itu memang agak kurang, tapi dia meningkatkan performa dari si AHA-nya. Tapi ini toh juga 0,1%, jadi menurut aku ini gentle banget. Ini tuh disarankan pemakaiannya 3-4 kali aja dalam seminggu. Jadi pemakaiannya itu diselang-seling, hari ini pakai, besok enggak, besoknya lagi pakai, besoknya lagi enggak gitu kan. Dan ini tuh disarankan untuk pemakaiannya malam hari. Cuman kalian tahu bahwa sebenarnya fotosensitif itu terjadi dalam hitungan minggu. Jadi mau kalian pakai pagi, malam, siang, kapanpun, tetap kalian bakalan fotosensitif gitu kan ya. Cuman karena memang ini tuh lumayan strong, kalian memang butuh hidrasi yang intens, sebaiknya dipakai untuk malam hari aja. Kalian bisa bebas untuk pakai hidrator sebanyak apapun, seintens apapun, untuk bisa mengimbangi efek keringnya. Selain itu dia juga mengandung ada niacinamide 2%, kemudian ada allantoin. Nah, niacinamide berfungsi untuk melembabkan, kemudian juga membuat kulit lebih cerah. Makanya kalau di aku ini sebenarnya toner ini lebih ke arah mencerahkan sih, karena memang ada si lactic-nya itu sama ada niacinamide-nya. Jadi ini sudah meresap, aku mau pakai hydrating tonernya, aku mau pakai yang soothing toner. Ini sama-sama teksturnya watery banget, dan aku pakai kapasnya beda ya. Jadi sebenarnya untuk eksfoliasi dan untuk hidrasi, aku tuh pakai 2 kapas yang berbeda. Kalau eksfoliasi, aku memang pakainya itu kapas yang ada teksturnya, jadi sekalian untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Tapi kalau untuk hydrating toner, aku tuh pakai kapas yang fungsinya itu untuk mendistribusikan dengan merata dan tidak bikin produknya itu nyerap di kapas. Jadi memang ada beda fungsi sih. Nah, ini pemakaian hydrating tonernya, aku tepuk-tepuk kayak gini. Jadi produknya itu supaya bisa kayak lebih masuk gitu loh. Aku sudah sering bahas tentang teknik ini, mungkin kalian bisa cobain sendiri, rasain deh bedanya antara kalian pakai tangan
antara kalian pakai kapas terus di wipe gitu aja, atau pakai kapas terus ditekan-tekan gini. Kalau aku sih merasa bahwa kalau ditekan-tekan gini tuh merasa lebih intens lembabnya. Dan untuk yang soothing toner ini boros banget kalau aku, karena kalian tahu bahwa kulitku itu akhir-akhir ini tuh gampang kemerahan, gampang sensitif, jadi aku butuh produk yang untuk calming sama soothing, dan kadang-kadang aku pakai buat CSM-an juga. Dan ini di tap-tap gini sampai semuanya itu merata dan cukup lembab. Dan jangan lupa leher juga, karena tadi leher aku pakai acid tonernya kan, jadi harus dipakai hydrating toner juga. Nah, White Lab Soothing Toner ini dia tuh mengandung ada makul sama sika, di mana dia itu berfungsi untuk calming, untuk soothing, untuk recovery. Jadi ketika kulit kita itu kenapa-kenapa, dia bisa mengembalikan kulit kita itu ke fase normal itu dengan lebih cepat gitu kan ya. Kemudian dia juga bisa untuk membantu untuk mengurangi inflamasi. Jadi ketika kulit kita itu lagi iritasi atau inflamasi, lagi kemerahan, cekit-cekit nggak nyaman gitu, dikompres pakai itu bisa membuat kulit kita itu menjadi lebih tenang, lebih mereda cekit-cekitnya. Kemudian juga yang penting itu adalah dia menghidrasi, terutama dalam kondisi kulitku dehidrasi. Kalau kita itu dehidrasi, kulitku itu agak susah untuk nyerap produk, jadi kayak ngambang di permukaan. Dan karena itu teksturnya light, dia enteng banget, dia tuh bisa masuk lebih dalam. Jadi dia itu membantu untuk kulitku itu dilembabkan dulu dengan teksturnya yang watery, yang dia bisa meresap masuk, sehingga dia bisa membantu untuk membuat produk setelahnya itu bisa meresap lebih dalam. Jadi bayangin kalau kulit dehidrasi itu kayak sebuah spons gitu kan ya. Kulit kita itu kayak spons. Kalau spons itu kering, kalian taruh sabun di atasnya, itu pasti susah masuk kan ya. Tapi kalau spons kalian itu sudah basah, maka sabun yang kalian taruh di atas spons basah itu, dia bisa masuk ke dalam. Nah, analoginya sebenarnya seperti itu. Nah, ini selain ada mugwort sama sika, dia tuh juga mengandung ada niacinamide. Kemudian ada allantoin sama sodium hyaluronat. Apakah soothing toner itu harus dipakai setelah acid toner? Enggak. Jadi ini bisa dipakai kapanpun. Kapanpun kalian butuh hidrasi, langsung pakai ini aja nggak masalah. Jadi misalkan aku selesai wudhu, atau mungkin aku skip exfoliating toner, jadi setelah cleansing aku langsung pakai ini nggak masalah. Ini pun kalau kita pakai kapas dan pakai kapas yang fungsinya untuk mengangkat kotoran, ini juga bisa bantu untuk mengangkat mungkin ada kotoran yang belum bersih sempurna pada saat kita cleansing. Karena memang kadang-kadang bukan cuman dari cleanser kita yang kurang efektif, tapi handuknya kurang bersih. Jadi pas pada saat cleansing itu sudah bersih, tapi gara-gara handuknya kotor, ada kotoran lagi nempel di muka kita. Jadi fungsinya pakai kapas di stepnya toner itu tuh benar-benar memastikan kulit kita benar-benar bersih. Oke, aku membahas tentang produk satu lagi. Ini adalah acne toner. Ini sebenarnya kalau kalian tahu, aku tuh suka banget sama acne serumnya White Lab. Enak banget. Nah, ini jodohnya si acne serum itu. Jadi dia mengandung ada tea tree sama hexamidin. Fungsinya tuh mirip sama acne serumnya. Aku nanti kasih linknya video review acne serumnya di description box. Kalian cek di sana. Kalian harus nyobain itu. Enak banget. Nah, ini acne toner ini kalau aku dipakainya di stepnya hydrating toner. Karena aku merasa ini lebih ke arah hydrating sih. Walaupun setelah aku cek di ingredient listnya, dia mengandung ada salicylic acid. Tapi salicylic acid-nya rendah banget. Dan lebih dominan efek hidrasi ya. Jadi menurut aku, ini aku pakainya di stepnya hydrating toner. Fungsinya apa aja? Dia itu bisa untuk ngontrol produksi minyak, membantu untuk membasmi jerawat, dan juga untuk melembabkan. Aku baca ingredient listnya. Yang pertama adalah aqua, kemudian ada ethyl alcohol, ada niacinamide, kemudian ada propylene glycol, ada glycerin, ada tea tree leaf oil, ada castor oil, ada salicylic acid, kemudian ada hexamidin, ada perfume, ada tetrasodium eta. Jadi kalau di aku ini tuh ngefek banget untuk ngontrol minyak sama ngontrol jerawat. Dan ini enak banget dipakai buat pagi. Jadi makanya kalau malam hari biasanya aku pakai exfoliating tonernya, kemudian sama soothing tonernya. Tapi kalau di pagi hari kalau aku males pakai exfoliating toner, cukup pakai si acne tonernya. Dia membantu untuk ngontrol minyakku, kemudian dia juga membantu untuk ngontrol jerawatku, dan dia punya efek untuk calmingnya. Jadi mirip sama si acne serumnya. Acne serumnya itu kan juga punya efek calming kan ya. Di kulit yang sensitif, di jerawat yang meradang, dia punya efek calming. Dan ini pun juga ada efek calmingnya. Nah, jadi tadi sedikit update aja tentang 3 tonernya dari White Lab. Kalau masalah bahan-bahan kayak gitu kayaknya udah apal semua lah ya. Nggak perlu dibahas terlalu mendalam. Aku memang sekarang lebih fokusnya ke arah hasil. Jadi mungkin kalian bisa sedikit ngerti lah untuk bisa memutuskan mana beli yang mungkin terbaik buat kalian itu dari hasilnya seperti apa, gambaran produk secara keseluruhan kayak gimana. Karena kalau kita membahas cuman dari isinya aja, dari ingredient listnya aja, kayaknya kita tetap nggak bisa menilai dari suatu produk dari komposisinya kan ya. Tetap kita menilai suatu produk tuh dari seluruh formulanya. Jadi misalkan kayak acne toner ini, kalau kalian cuman membaca acne toner gitu ya, fungsinya untuk jerawat. Padahal nggak juga sih, dia ada calming, soothing yang bisa dipakai untuk semua jenis kulit, bahkan untuk dehidrasi pun gara-gara memang teksturnya yang dia gampang banget meresap. Jadi memang ya itu tadi kalau aku sendiri sih, kita tuh nggak bisa menilai suatu produk dari kita cuman baca tok. Harus dipakai supaya ngerti banget tentang karakternya kayak gimana. Jadi sekian aja videonya hari ini. Aku sangat berharap semoga membantu, semoga memberikan referensi. Aku nanti kasih linknya di description box, mau ngecek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you!